Halo teman-teman, kadang karena kelalaian kita, kendaraan kita, mobil atau motor, terpaksa harus tekor akinya sehingga butuh proses charging. Pada saat itu kita juga dituntut untuk punya charger. Pada video kali ini saya akan bagikan cara paling mudah, cara paling sederhana untuk membuat sebuah charger yang akan sangat berguna jika kita mengalami posisi seperti ini. Dan tentunya juga charger ini akan aman untuk aki kita. Kenapa saya katakan aman? Karena pada charger ini kita akan menggunakan sebuah komponen yang kita ketahui sebagai regulator dari sepeda motor, di mana di dalam komponen tersebut sudah ada pelindung atau proteksi terhadap proses pengisian aki sehingga tidak akan terjadi overcharging atau charger yang berlebihan meskipun kita menyalakan charger tersebut dalam waktu yang lama. Pada prinsipnya charger yang saya akan bagikan ini menggunakan hanya dua komponen utama. Jadi memang benar-benar hanya dua komponen yang diperlukan untuk dapat bekerjanya charger ini. Sementara untuk komponen-komponen yang lain itu sifatnya optional atau tambahan. Nah, komponen apa aja itu? Yang pertama yaitu sebuah trafo seperti ini. Trafo ini saya kebetulan ngambilnya yang CT, trafo CT. Jadi kalau teman-teman punya trafo yang non CT juga bisa dipakai. Trafo ini saran saya minimal 5 ampere. Kalau lebih dari 5 ampere juga akan lebih baik. Terus komponen yang kedua yaitu sebuah ini kiprok atau regulator bekasnya regulatornya Honda Grand atau Revo. Ini kebetulan yang saya pakai ini punyanya Grand atau Revo. Kalau teman-teman punya yang lain juga bisa, tinggal menyesuaikan untuk kaki-kakinya aja, untuk pin-pinnya saja. Sebelum menginjak pada tahap berikutnya, ada baiknya teman-teman mengenal lebih dulu tentang kaki-kaki dari regulator atau kiprok yang dipakai. Jadi pada prinsipnya pada regulator atau kiprok itu ada 4 kaki pada umumnya, yang masing-masing fungsinya seperti ini. Jadi yang pertama ada yang ke massa, terus ke input coil, yang ini pada sepeda motor biasanya nyambung ke coil yang ada di mesin. Terus ada yang nanti keluar ke lampu untuk penerangan. Terus ada yang paling penting ini ada pin yang nanti kita gunakan sebagai charger, yaitu yang keluaran ke aki. Jadi kalau pada sepeda motor ini yang jalur ke aki. Untuk letak pinnya itu bisa berbeda-beda pada setiap jenis regulator. Kalau teman-teman punya yang letaknya berbeda dengan ini, bisa dicari di Google berdasarkan jenis regulator sepeda motor apa gitu. Oke, kita mulai langsung pada alatnya. Untuk bagian yang pertama kali saya ingin jelaskan yaitu masukan dari arus PLN. Jadi arus yang dari steker ini, yang dari PLN ini nanti saya masukkan ke bagian AC dari trafo. Saya ambil ini angkanya 0 dan 220 sebagaimana tegangan pada PLN. Nah, sebelum masuk ke sini saya kasih ini sekring sebagai pengaman, dan juga nanti saya kasih saklar. Saya kasih saklar yang saya tempatkan di depan dari kotaknya sini. Nah, seperti ini. Terus ini ada keluaran 12 volt
12 volt non CT dari trafo ini saya manfaatkan sebagai sumber tegangan dari kipas. Jadi kipas ini nanti fungsinya untuk mencegah terjadinya panas pada alat ini, dan saya ambilkan sumber tegangannya dari keluaran trafo yang non CT 0 sama 12 volt. Untuk selanjutnya, karena yang saya pakai ini adalah trafo CT, maka saya menggunakan dua buah dioda. Saya menggunakan 2 buah dioda 6 volt, 6 ampere maksudnya. 2 buah dioda 6 ampere yang saya pasangkan pada pin 18 volt pada trafo. Saya jadikan satu, terus nanti keluaran dari 2 dioda itu masuk ke bagian input coil dari regulator. Sedangkan bagian massa pada regulator atau kiprok kita hubungkan dengan CT. Jadi dihubungkan dengan CT, yang mana CT ini nanti juga berperan sebagai kutub negatif dari keluaran charger ini. Jadi antara kabel negatif dengan massa pada kiprok dan CT itu nanti menjadi satu. Sementara keluaran dari kiprok yang berfungsi untuk charger aki itu kita keluarkan dengan terlebih dahulu melewati sebuah dioda. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi arus balik jika nanti pada saat kita menggunakan charger tersebut, colokan atau output keluarnya kita pasang pada aki, sementara chargernya kita matikan. Nah, supaya tidak terjadi arus balik dari aki, maka kita pasangkan sebuah dioda pada ujung kutub positifnya. Untuk sebagai indikator, saya tambahkan sebuah LED yang menunjukkan kinerja dari operasional dari alat ini, yang juga saya beri sebuah resistor 1K yang saya hubungkan dengan kutub positif dan negatif dari alat ini. Terus satu lagi, saya menggunakan sebuah dioda bridge penyerah arah arus yang saya gunakan untuk menyalakan kipas ini, yang sumber tegangannya saya ambilkan dari bagian non CT 12 volt dari trafo yang saya jelaskan tadi. Secara garis besar bisa saya gambarkan sebagai berikut. Jadi diagram mudahnya seperti ini. Arus AC ini nanti masuk ke dalam trafo yang bagian AC, terus keluaran trafo dari 18 volt dan CT ini nanti yang 18 voltnya ini kita satukan dengan menggunakan 2 dioda 6 ampere, terus nanti masuk ke dalam input coil dari regulator. Terus bagian CT ini nanti nyambungnya ke bagian massa dari regulator, yang juga nyambung juga ke bagian negatif aki atau sebagai kutub positif. Sementara bagian positif aki nanti dapatnya dari kabel yang keluaran dari regulator yang bagian untuk pengisian. Saya kira sangat mudah dan sederhana untuk tutorial yang saya bagikan untuk kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya sebagai dukungan dari channel ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.